kenapa kita bahas tentang serangan jantung? Soalnya banyak yang nanyain kenapa? Kan mungkin sekarang belakangan kita ada dengar tuh yang lagi habis atlet, jadi ya Main sepak pemain bola. bola itu lagi ya tiba-tiba pingsan di lapangan dan juga keluar diagnosisnya itu emang adanya gangguan pada jantung. Kita akan membahas sedikit tentang masalah gangguan jantung. Mungkin sebelumnya kita akan bahas fungsi jantung secara normal ya. Gimana Dokter Krisnes? Oke, jadi jantung di tubuh kita berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu akan memompa darah yang kaya akan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan memompa darah yang kaya akan karbon dioksida atau biasa kita sebut dengan darah kotor untuk kembali ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Nah, mungkin perlu dijelasin kali ya dok ya, kalau seandainya si orang dengan serangan jantung itu pada umumnya memiliki beberapa faktor resiko seperti usia dari di atas 45 tahun biasanya, kemudian orangnya merokok, kemudian ada penyakit hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada juga diabetes, kemudian biasanya juga ada riwayat turunan dok, dan satu lagi obesitas atau berat badan yang berlebih. Pada kasus yang tadi sempat Dokter Rocky singgung mungkin agak berbeda karena kalau kita ketahui atlet, apalagi atlet profesional ya dok ya, harusnya olahraganya cukup, kemudian makan juga dijaga, dan kemudian nggak mungkin obesitas ya, harusnya nggak mungkin obesitas kalau atlet ya. Jadi pada kasus ini memang agak berbeda dibandingkan serangan jantung yang biasanya kita temui di dalam praktek sehari-hari. Nah, tadi kan Dr. Friska udah bahas tentang faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, kan mungkin ya penyakit jantung itu banyak ya dok ya, dan mungkin ada beberapa yang bisa dijelaskan penyebabnya. Penyebab itu gimana dok? Jadi serangan jantung itu sendiri biasanya ada beberapa penyebab. Ada yang pertama itu akibat kurangnya suplai oksigen ke otot jantung. Jadi ini biasanya berkaitan dengan faktor-faktor resiko tadi dok. Jadi misalnya akibat obesitas deh ya, kita bahas obesitas contohnya. Nah itu juga pada kasus obesitas biasanya di pembuluh darah jantung itu juga terdapat penumpukan lemak, sehingga pembuluh darah jantung makin lama makin menyempit, sehingga suplai oksigen ke otot jantung itu makin lama makin berkurang, sehingga dapat menyebabkan kematian otot jantung. Itu biasanya ada kolesterol dan kolesterol benar. Itu ya dok ya, biasanya jadi plak, jadi sempit tuh pembuluh darah. Jadi kalau seandainya otot jantungnya kekurangan suplai oksigen dalam jangka waktu yang lama, dia dapat menyebabkan kematian otot jantung sehingga terjadilah serangan jantung. Nah kemudian ada juga yang gara-gara gangguan irama jantung, jadi nggak ada kematian jaringan nih. Jadi seperti kita ketahui, jantung itu kalau secara normalnya memang punya detakan yang teratur, punya detakan yang teratur. Nah kalau seandainya ada gangguan irama jantung, ini detakannya itu kacau balau. Jadi kalau seandainya irama jantung itu kacau balau, proses memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh itu juga terganggu. Nah hal ini juga dapat menyebabkan henti jantung. Kalau seandainya dalam kasus yang tadi Dokter Rocky sempat bilang, atlet itu mungkin lebih ke arah aritmia kali ya dok ya, gangguan irama jantung ya. Mungkin ya dok ya. Mungkin. Maksudnya lebih condong ke sana. Kalau kita lihat sendiri kan faktor resikonya kalau atlet harusnya nggak obesitas ya, olahraga juga ya harusnya lebih dari cukup, kemudian hidupnya sehat gitu. Jadi ya. faktor resiko tuh kayak kurang masuk ke sana. Jadi memang lebih condong ke arah gangguan irama jantung. Ada gejala-gejalanya nggak sih dok? Kalau misalnya itu tadi yang masalah tentang sirkulasi atau yang tadi gangguan irama jantung, itu ada gejalanya yang bisa mungkin misalnya yang nonton video kita ini tahu nih gejalanya, oh jangan-jangan kalau misalnya lagi merasa mungkin berat di dada atau merasa ada nyeri-nyeri dada, wah ini jangan-jangan ke arah sana. Mungkin dari awal video kita kan sempat bilang kalau untuk mendiagnosis suatu penyakit misalnya gejalanya kan banyak yang mirip, kita akan berpikir yang bahaya dulu, bukannya melebih-lebihkan, tapi kan kita yang penting lebih segi keamanannya. Ini Dokter Friska bisa jelasin gejala-gejala. Kalau seandainya orang yang akan mengalami serangan jantung, biasanya sebelumnya itu biasa akan mengalami rasa nyeri di dada atau berat di dada, ataupun hanya berasa nggak nyaman gitu, rasa nggak enak badan. Sebenarnya gejalanya juga kayak agak kurang spesifik ya. Kemudian ada juga yang lebih spesifik lagi, rasa berat di dada yang menjalar sampai ke lengan kiri ataupun sampai ke rahang sini. Jadi sakitnya tuh kayak jalan gitu sakitnya. Mungkin lebih ke nyeri ya dok ya? Iya, rasa nyeri yang menjalar. Rasa nyeri yang menjalar. Itu lumayan banyak tuh yang itu. Kemudian kalau yang gangguan irama jantung biasanya orangnya cenderung mengeluh jantungnya gampang berdebar-debar. Dan kalau aktivitas sedikit juga kayaknya gampang sesak nafas nih. Tapi padahal sebenarnya biasanya misalnya naik tangga ya,
naik tangga biasanya baik-baik aja, tapi ini kok naik tangga 1 lantai aja tapi kayak udah ngos-ngosan, kayak udah olahraga berat gitu. Tapi sebenarnya gejala-gejala ini tidak terlalu spesifik dan tidak harus dialami oleh semua orang, Dok. Itu sebabnya penyakit jantung ini sering disebut juga sebagai silent killer. Oh iya, karena dia diam-diam ya. Ya, diam-diam tiba-tiba menyerang. Diam-diam mematikan gitu ya. Dan mungkin karena kita tahu nih gejala emang kan, makanya saya sering bilang kalau gejala-gejala suatu penyakit itu benar-benar nggak spesifik. Mungkin kalau jantung dibutuhkan pemeriksaan tambahan lainnya ya, dok ya. Misalnya ada echo, ada EKG, kita buat, atau juga ada CT scan jantungnya juga, kita ada banyak banget pemeriksaan yang buat tahu diagnos suatu penyakit. Jadi nggak segampang itu. Jadi bukannya menutup mungkin kalau kalian berpikir, aduh nyeri dada nih, aduh ini pasti jantung. Nggak juga sebenarnya. Ada juga kalau misalnya kalian habis olahraga misalnya push up aja deh, atau kalian habis main chest, main dada, fitness, itu sakit jantungnya, tapi kalau kalian merasa kayaknya kok berkesinambungan mungkin, soalnya kalau habis fitness ya mungkin wajar ya, seminggu lah sakitnya, tapi kalau ini terus-terusan ya itu mungkin kalian boleh juga kontrol ke dokter. Apalagi kalau emang kayaknya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba nyeri aja. Betul, gitu. itu ya mungkin harus dipertimbangkan. Apalagi kalau misalnya ada faktor resiko yang kalian merasa, oh iya ini saya banget nih, misalnya obesitas, kemudian ada darah tinggi, atau mungkin kalian ngerokoknya hebat gitu, atau dengan kencing manis, mungkin kalian perlu mempertimbangkan ke arah sana. Gimana kalau misalnya ada cara mencegah nggak sih, dok? Mungkin kalau mencegah lebih kayak mengurangi faktor resiko tadi. Iya, mengurangi faktor resiko kayak meningkatkan ya gaya hidup yang sehat. Kemudian makannya kalau bisa ya kurangi yang kolesterol tinggi. Jangan kasih dok biar nonton video kita satunya. Oke, kita kan sempat bahas gaya hidup. Kita kan nonton yang satunya ya, kalau kalian belum tahu gimana cara gaya hidup sehat buat biar kalian umur panjang. Nah, mungkin itu aja yang kita mau bahas hari ini. Tapi yang paling penting saya akan selalu mengingatkan di setiap video kita supaya kalian tidak menjadikan acuan 100% informasi yang kita berikan, karena balik lagi diagnosis suatu penyakit itu tidak gampang, diperlukan pemeriksaan yang lumayan ya bisa bilang ribet lah. Buat teman-teman juga kalau masih banyak yang tertarik tentang topik ini, mungkin suatu saat kita bisa hadirkan spesialis dokter yang lebih kompeten, di spesialis jantung dan pembuluh darah biasanya itu, dok. Kita akan hadirkan di sini. Jadi kalau buat kalian ada pertanyaan atau ada permintaan bisa langsung komen di bawah atau bisa DM ke mana, dok? Instagram @kamidokter Indonesia. Sekian video hari ini, sampai jumpa.